Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini kembali datang dari polemik Wamil BTS. Yap, jujur makin kesini polemiknya makin ribet dan gue makin kasihan sama member BTS karena mereka seolah-olah jadi korban politisasinya para politikus di Korea sana gitu. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul Perwakilan Administrasi Tenaga Kerja Militer ungkap pencapaian BTS belum cukup untuk membebaskan mereka dari wajib militer. Nih isi beritanya guys, mari kita bedah bersama-sama isi beritanya. Setelah sukses besar Dynamite pada tahun 2020 yang menjadikan BTS sebagai artis Korea Selatan pertama yang mencapai nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat, anggota parlemen meloloskan undang-undang untuk mengubah undang-undang dinas militer negara tersebut dan mengizinkan beberapa idola K-pop pria untuk menunda wajib militer mereka hingga usia 30 tahun. Usia 30 tahun di sini dalam artian usia internasional ya, bukan usia Korea. Lanjut, undang-undang baru ini mirip dengan apa yang berlaku untuk atlet nasional Korea Selatan, di mana atlet yang memenangkan medali di Olimpiade atau Asian Games memenuhi syarat untuk pengecualian dari wajib militer karena prestasi mereka dianggap sebagai kontribusi untuk meningkatkan prestis nasional negara. Beberapa musisi klasik dan folk juga dapat dikecualikan jika mereka memenangkan penghargaan internasional tertentu. Nah, sampai keterangan di sini gua mau ngasih tahu ke kalian dulu ya. Jadi di Korea Selatan itu guys, semua laki-laki itu wajib ikut wajib militer gitu. Semuanya tanpa terkecuali. Nah, tapi ada beberapa golongan yang dispesialkan untuk boleh tidak ikut wamil. Kalau untuk yang pertama adalah anak laki-laki satu-satunya. Nah, itu dia boleh memilih untuk tidak wamil. Anak laki-laki satu-satunya yang jadi tulang punggung keluarga itu boleh tidak wamil. Terus yang kedua, kalau dia sakitnya sakit keras atau sakit yang nggak memungkinkan pria tersebut untuk wamil, misalnya dia kena kanker, kena tumor dan lain-lain gitu. Kayak aktor Kim Woo Bin itu harusnya wamil tapi karena dia sakit parah jadi dia dibebaskan untuk wamil gitu ya. Itu dua syarat pengecualian orang yang boleh nggak wamil di Korea. Nah, ada satu lagi nih guys. Ini adalah hak khusus atau privilege khusus yang didapatkan oleh atlet. Atlet kan biasanya atlet itu usia peaknya dari umur 17 tahun sampai umur 35 biasanya gitu. Nah, kalau misalnya atlet itu ikut wamil dulu di usia 27-28 misalnya, nanti mereka hilang tuh karir keatletannya gitu. Makanya di Korea Selatan dapat privilege kalau misalnya atlet itu berhasil memenangkan medali atau piala untuk negara di ajang internasional yang besar, atlet tersebut bisa bebas wamil. Misalnya menang Asian Games, menang Olimpiade, kalau di sepak bola menang World Cup misalnya gitu. Nah, itu bisa untuk tidak wamil gitu. Dan ada banyak atlet Korea yang berprestasi yang juara satu dan mewakili negaranya itu jadi boleh untuk tidak wamil gitu. Dan udah beberapa. Salah satu yang paling terkenal adalah Son Heung-min, pemain bola Korea Selatan yang sekarang main di Tottenham Hotspur, klub Liga Inggris gitu. Kemarin dia berhasil membawa Korea Selatan menang di Asian Games gitu, dan dia akhirnya dapat hak spesial atau privilege untuk tidak wamil selama 2 tahun. Tetap ada wamilnya kalau nggak salah sebulan doang atau gimana gitu. Nah, kemarin itu gara-gara BTS berhasil menjadi nomor 1 di Billboard Hot 100, akhirnya pemerintah mengubah undang-undang dinas militer dan memperbolehkan beberapa idol K-pop yang mendapatkan prestasi yang dianggap sangat tinggi untuk menunda wamilnya. Menunda, bukan tidak wamil, menunda wamilnya. Harusnya usia 30 Korea itu terakhir gitu. Biasanya usia 30 Korea itu kalau di Korea Selatan pria-prianya kalau di usia internasional umur-umur 28 gitu. Nah, boleh ditunda katanya sampai umur 30 usia internasional gitu. Nah, yang sudah mendapatkan privilege itu di BTS sekarang adalah anggota tertua Jin. Jin itu harusnya kalau dia normal dia harusnya sudah wamil gitu, tapi dia boleh menunda wamilnya sampai usia dia 30 gitu. Dan kayaknya akhir tahun ini terakhir dia boleh menunda wamilnya dan abis itu harus wamil kalau undang-undangnya belum diubah ya guys. Nah, lanjut kita kembali ke artikelnya. Namun Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Hwang Hae merasa bahwa idola K-pop yang juga telah memenangkan beberapa penghargaan juga harus dibebaskan. Pada konferensi pers awal Mei ini dia berkata sudah waktunya untuk membuat sistem untuk memasukkan tokoh-tokoh seni budaya populer sebagai personel seni. Menurut laporan oleh kantor berita Yonhap, namun tidak
semua orang di pemerintahan setuju, dan dalam rapat kabinet resmi baru-baru ini, Sung Il-jong, politisi yang mengajukan RUU pembebasan, mengumumkan argumen bahwa BTS telah menerima 2 penghargaan pop besar di kancah internasional, yaitu penghargaan AMA atau American Music Awards dan Billboard Music Awards. Namun Kim Yong-mu yang mewakili pihak administrasi tenaga kerja militer membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa penghargaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan pengecualian. Nah, oke, sampai sini kita bahas lagi dulu. Ternyata menterinya, Menteri Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata, Menparnya, kalau di Indonesia Pak Sandiaga Uno-nya, dia yang minta bahwa tolong dibikinin undang-undang baru atau dirubah undang-undangnya untuk membebaskan beberapa artis budaya populer, dalam artian sini seniman K-pop atau seniman pop populer di Korea yang berprestasi secara internasional dan membawa nama bangsa, untuk juga dibebaskan seperti atlet gitu. Kalau atlet kan kalau dia juara satu, kayak tadi gue bilang juara satu Asian Games gitu, dia boleh bebas wamil. Nah, si Menteri Pariwisatanya ini yang minta supaya idol yang prestasinya udah setinggi BTS itu boleh bebas wamil gitu. Ada juga politisi yang namanya Sung Il-jong tadi, dia juga mengajukan RUU rancangan undang-undang pembebasan dan mengumumkan bahwa BTS tuh udah menerima 2 penghargaan besar internasional, yaitu American Music Awards dan juga Billboard Music Awards gitu. Tolong dibikin rancangan undang-undang untuk membebaskan BTS wamil gitu. Nah, ternyata kepala administrasi tenaga kerja militer yang ngurusin wamilnya, berarti ini kepala ketentaraannya lah intinya gitu. Dia membantah argumen ini gitu. Dia bilang bahwa alasan tersebut atau prestasinya BTS di AMA dan Billboard itu tidak bisa jadi pengecualian. Dan ini alasan dari kepala administrasi tenaga kerja militer tadi menolak rancangan atau usulan tersebut, guys. Alasannya adalah bahwa penghargaan tersebut tidak diberikan berdasarkan kriteria penilaian tertentu, melainkan oleh vote penggemar atau dalam beberapa kasus penjualan album. Jadi baginya ada perbedaan besar antara penghargaan tersebut dan yang dianggap dan digunakan untuk memberikan pengecualian militer saat ini. Pada dasarnya, posisi resmi personil militer adalah bahwa penghargaan BTS tidak membawa bobot yang cukup untuk memberi mereka pengecualian militer. Melihat apa yang dimaksud dengan posisi personil militer ini, hal pertama adalah perwakilan administrasi tenaga kerja militer sangat berpengaruh dalam undang-undang tersebut. Dan bahkan jika RUU itu benar-benar disahkan dan menjadi undang-undang, jika pihak militer tidak setuju, bisa ada dampak lain. Dalam kasus ini, jika seseorang dibebaskan dari wajib militer, maka mereka diharapkan untuk melakukan beberapa pekerjaan sosial sebagai cara alternatif untuk melayani negara mereka. Nah, jadi itu alasan dari kepala administrasi tadi gitu. Menurut kepala administrasinya, penghargaan yang didapat BTS itu bukan penghargaan, bahasa gampangnya ya guys, bukan penghargaan seperti yang diraih atlet. Kalau yang diraih atlet kan itu bener-bener dia harus ada nih, kalau mau menang ya tanding semua negara gitu bahasanya. Tiap negara mengirimkan atletnya, bener-bener tanding, membawa nama negara dan akhirnya menang. Makanya itu dikecualikan gitu. Nah, sedangkan penghargaan yang didapat BTS sebenarnya tidak membawa nama negara, melainkan membawa nama BTS sendiri, dan menangnya menurut dia di sini datangnya dari penjualan album, datangnya dari vote penggemar, bukan datang dari ya kayak atlet usaha yang bener-bener untuk memenangkan, untuk membawa nama negara. Intinya seperti itu gitu. Jadi dia menolak rancangan tersebut, dan dia juga bilang di sini bahwa kalaupun sampai misalnya RUU itu disahkan tapi pihak militer tidak setuju, maka cara lainnya adalah diganti. BTS tetap harus melayani negara, member BTS atau idol K-pop yang dapat privilege ini harus tetap melayani negara dengan cara yang berbeda, bukan wamil, katanya seperti itu. Nah, lanjut nih guys, masih ada artikelnya dari sisi pandang masyarakatnya nih guys. Di sisi masyarakat umum juga tidak melihat legitimasi dari alasan yang dikemukakan mengapa BTS harus dibebaskan dari wajib militer. Misalnya, satu alasan yang diberikan adalah jika kriteria tersebut berdampak secara global, maka banyak orang lain juga berhak meminta pengecualian. Dan mereka memberikan contoh keluarga yang memiliki perusahaan besar seperti Samsung. Samsung adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dan dapat dikatakan bahwa mereka yang menjalankannya memiliki dampak global dan membantu meningkatkan posisi bangsa. Selain itu, beberapa netizen menganggap bahwa penghargaan yang diberikan sebagai alasan pembebasan wajib militer hanyalah penghargaan dan grafik yang dibuat oleh entitas swasta di negara asing. Mereka merasa popularitas di luar negeri tidak bisa dijadikan patokan. Netizen lain berbicara tentang fakta bahwa artis Korea lainnya yang mendapatkan pengakuan dan ketenaran internasional juga bertugas di militer seperti Psy yang masuk militer 2 kali. Netizen menilai tidak ada keraguan bahwa BTS telah mencapai hal-hal
besar masalahnya adalah tidak ada standar yang jelas untuk pengecualian untuk idola K-pop sehingga menyulitkan grup. Nah, berdasarkan artikel ini, masyarakat sendiri tidak terlalu setuju. Ada golongan masyarakat yang tidak terlalu setuju BTS ini dilegitimasi untuk tidak atau untuk dibebaskan wamil gitu. Karena katanya kalau cuman gara-gara berdampak secara global, tadi dicontohin adalah harusnya keluarga Samsung yang menjalankan perusahaan Samsung juga dapat pembebasan dong. Toh enggak, perusahaan Samsung anak-anaknya juga tetap harus wamil gitu. Karena menurut mereka Samsung ini adalah salah satu perusahaan Korea terbesar di dunia yang benar-benar berdampak secara global gitu. Orang kalau dengar Samsung ya ingetnya Korea Selatan gitu. Tapi mereka tetap wamil, itu kata masyarakatnya gitu. Dan juga katanya penghargaan yang didapat BTS ini adalah diberikan oleh entitas swasta, bukan oleh lembaga dunia yang memang, kalau atlet kan kayak misalnya bola itu diberikan oleh FIFA, oleh lembaga dunia yang mengatur tentang sepak bola. Asian Games oleh komite olahraga Asia gitu. Sedangkan penghargaan BTS itu diberikan oleh entitas swasta, bukan oleh entitas yang seperti itu tadi, bukan lembaga dunia yang memang membawahi sebuah bidang gitu. Dan terakhir adalah netizen merasa, ya ini yang paling penting, tidak ada keraguan katanya bagi BTS yang telah mencapai hal besar. Berarti masyarakat itu memang benar-benar mengakui kalau BTS itu dampaknya udah besar gitu. Cuman alasan untuk membebaskan mereka wamil ini tidak kuat menurut netizen gitu. Dan gue juga baca beberapa kali, by the way tadi disebut nama Psy ya. Buat yang nggak tahu, Psy yang Gangnam Style itu juga sempat mengguncang dunia dan membuat nama Korea jadi tenar di dunia. Itu dia wamil 2 kali loh guys. Orang Korea itu soal wamil ini bener-bener bahasanya apa ya, strict, karena merasa wamil ini adalah kewajiban negara yang harus dilakukan oleh semua laki-laki. Nah, jadi si Psy ini dulu sempat wamil. Setelah dia selesai wamil, ketahuan kalau apa, gue lupa cerita resminya, kalian bisa cari di Google gitu. Intinya wamilnya Psy ini ada kesalahan atau dianggap nggak sesuai gitu. Psy kayaknya ada melanggar aturan gitu, dan akhirnya Psy itu bahasanya dikecam sama masyarakat sana, dan akhirnya wamil ulang. Jadi Psy itu wamilnya 2 kali guys. Psy si Gangnam Style yang sekarang lagi tenar pakai lagu Dead Dead dari Suga ini juga pernah wamil bahkan 2 kali. Berarti dia wamilnya 4 tahun gitu. Udah wamil 2 tahun, keluar terus dikecam, wamil lagi gitu. Jadi kalau untuk soal wamil, orang Korea memang sangat jejak, utamanya para laki-laki. Nah, ini yang paling gua sedih gitu. Gua sempat baca satu artikel lain gitu. Ada banyak laki-laki di Korea Selatan yang nggak setuju BTS itu dikecualikan dari wamil. Karena kalau kalian sering nonton drama Korea, DP yang paling baru, drama DP itu ngebahas tentang wamil banget. Gue baca-baca juga di literatur, katanya orang Korea Selatan sebenarnya yang muda-muda, yang kayak seumuran gue itu, mereka sepertinya nggak mau wamil gitu. Kalau bisa nggak wamil, mereka maunya nggak wamil. Bahkan ada beberapa yang kayak buat surat sakit palsu supaya mereka dibebaskan wamil lah gitu. Tapi pemerintah Korea atau dinas militer tuh bener-bener jejak, dilihat riwayatnya, dicek bener apakah ini orang sakit apa enggak gitu. Sehingga nggak ada yang bisa lolos wamil lah intinya gitu, kalau mereka nggak sakit atau mereka bukan anak satu-satunya itu tadi gitu. Nah, jadi soal wamil ini di Korea jejak banget gitu. Nah, sedangkan sebenarnya masyarakat Korea yang cowok-cowok juga pinginnya nggak bisa wamil gitu. Tapi mereka tetap harus wamil, karena wamil itu jadi momok ya. Yang pertama, kalau laki-laki wamil di Korea Selatan, maka dia harus meninggalkan semua kehidupannya yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya dia kerjanya tadinya enak jadi manajer, atau kerjanya apalah artis atau apa gitu, dia harus ninggalin itu, dia harus ninggalin rumahnya, dia harus tinggal semua, dia harus hidup di militer, dia harus berbagi barak sama anggota militer yang lain, harus hidup seperti tentara sebenarnya, dilatih bener selama 2 tahun. Kalau yang nanya, kenapa sih Bang di Korea Selatan harus wamil? Karena Korea Selatan itu adalah negara yang selalu darurat perang sama siapa? Sama Korea Utara gitu. Makanya mereka selalu mewamilkan semua laki-lakinya, karena kalau nauzubillah tiba-tiba tercetus perang antara Korea Selatan dan Korea Utara, semua warga Korea utamanya yang laki-laki dewasa udah bisa ikut perang gitu, karena memang itu diwajibkan, karena memang negaranya bukan negara yang damai seperti negara kita gitu. Jadi ya Korea Selatan mewajibkan itu untuk wamil, dan laki-laki yang bahasanya nggak punya privilege untuk tidak wamil itu nggak suka BTS dikasih spesial gitu, karena pada dasarnya awalnya semua artis utamanya idol K-pop, aktor dan lain-lain itu mereka tidak punya privilege untuk tidak wamil, mereka harus wamil selama ini gitu, nggak pernah dikecualikan, karena mereka kan kerja sama seperti yang lain, mereka kerja untuk diri mereka sendiri, disebutnya untuk nyari duit untuk mereka sendiri, untuk mengejar impian mereka sendiri. Kalau atlet semuanya setuju untuk dibebaskan karena atlet membawa nama negara gitu.
khusus untuk atlet yang juara dunia itu tadi doang gitu. Jadi kalau atletnya nggak juara dunia juga tetap harus wamil, bahasanya gitu. Jadi ada cukup banyak golongan pria-pria masyarakat yang tidak setuju BTS wamil. Dan tapi masalahnya di Korea Selatan sekarang itu yang nggak pengen BTS wamil itu bukan member BTS-nya. Member BTS-nya sudah menyatakan mereka siap wamil dari beberapa tahun yang lalu, utamanya Jin dan Suga yang memang dua member tertua gitu. Mereka udah siap untuk wamil kapanpun dipanggil negara gitu. Yang masalahnya sekarang menunda-nunda BTS wamil itu adalah negaranya sendiri. Kemarin BTS itu harusnya Jin kan udah wamil, tapi rancangan undang-undangnya diganti, diperbolehkan untuk menunda 2 tahun. Ya Jin diperbolehkan menunda, bahkan disuruh menunda karena untuk nama BTS tetap naik gitu. Ya nggak apa-apa, dia tunda gitu sampai sekarang gitu. Dan sekarang ini dipermasalahin lagi antara dia boleh wamil apa enggak, padahal mereka siap-siap aja kalau udah disuruh wamil. Satu fakta yang benar-benar nggak bisa dibantah oleh semua orang, oleh K-popers, bahkan oleh masyarakat Korea adalah BTS itu sekarang benar-benar berdampak pada engagement, gue nyebutnya, Korea Selatan. Bukan cuman dalam bidang K-pop ya guys, dalam bidang pariwisata, dalam bidang ekonomi, dalam bidang merchandise, dalam bidang konten. Lembaga-lembaga pemerintahan di Korea Selatan itu bikin survei kepada masyarakat asing apa yang bikin mereka tertarik sama Korea Selatan dari berbagai bidang, dari K-pop, dari K-konten, dari K-drama, bahkan sampai dari segi pariwisata, dari segi merchandise, dari segi budaya gitu. Dan semuanya dari semua survei tersebut BTS itu selalu di nomor 1 jadi alasan utama. Jadi ya memang BTS itu sekarang bahasanya kalau untuk ekonomi negara sangat dibutuhkan oleh Korea Selatan gitu. Karena BTS jadi alasan utama negara-negara lain mau ke Korea, mau beli barang dari Korea, mau beli produk Korea gitu. Dan pemerintah yang lagi senang sama keadaan ekonomi negara sekarang, ya berusaha sebisa mungkin gimana caranya BTS nih nggak usah wamil aja gitu. Itu pikiran mereka. Dan gue masuk ya di otak gue, walaupun jadinya bikin ribet BTS sekarang, tapi masuk sebenarnya. Mereka tuh sekarang butuh BTS. Mereka pingin BTS tuh terus di atas, bahasanya bener-bener BTS tuh menguasai dunia gitu, jadi nomor 1 di dunia gitu. Karena itu berdampak besar, berefek besar ke negaranya. Makanya BTS tuh sering disebut aset negara kan. Dan itu diakui, rakyatnya pun mengakui gitu. Cuman ada aturan wamil ini yang ternyata nggak disetujui sama beberapa kelompok masyarakat, utamanya yang laki-laki gitu. Nah BTS sekarang jadi si malakama nih. Gue yang kasihan sama BTS di sini. Pemerintahnya pingin BTS nggak usah wamil, sedangkan masyarakatnya bilang nggak adil dong kalau mereka nggak wamil gitu. Kalau sampai nanti disahin, gue takutnya ya kalau sampai disahin undang-undang BTS boleh nggak wamil, akan ada gelombang protes besar dan nama BTS yang jelek nanti, nama BTS yang di apa bahasanya nanti dikecam. Lo tahu orang Korea itu kalau udah marah barbar, sampai mau neror ke rumah, ditimpukin dan lain-lain gitu. Itu yang gue takut kalau BTS dibebaskan benar secara wamil. Kalau gue pribadi sebagai orang yang menyukai BTS, menyukai karya-karya BTS, ya kalau sampai mereka nggak wamil, ya gue seneng-seneng aja gitu. Berarti gue bisa ngeliat mereka berkarya terus gitu. Cuman itu yang gue takutkan. Tapi kalau sampai BTS wamil, ini juga gimana bahasanya ya? Pemerintah Korea Selatan yang ketar-ketir, bingung nanti. Maksudnya sekarang mereka lagi di atas angin. Kalau BTS wamil, Korea bangkrut nggak sih bang? Ya enggak juga gitu. Pendapatan Korea bukan cuma gara-gara BTS gitu. Cuman kalau misalnya BTS wamil, ya pasti berkurang lah. Karena alasan orang-orang tadi, banyak orang ke Korea sekarang karena BTS gitu. Jadi kalau BTS sampai wamil, ya pemerintah Koreanya yang jadi mungkin sedih karena pendapatan mereka akan berkurang. Dan juga gue takutnya karena mereka udah boleh menunda 2 tahun, Jin ini kan berarti masuk nanti seangkatan sama orang-orang yang 2 tahun di bawah dia. Kalau gue nonton drama DP yang katanya dari kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata, gue ngeri Jinnya dibully. Itu doang gue ngeri Jin dibully karena mereka mendapatkan penundaan padahal mereka artis K-pop. Itu sih yang gue takutin gitu. Makanya sekarang si malakama gue kalau ngelihat berita BTS ini dikecualikan wamil, gue yang kayak gimana ya biar jalan tengahnya dapet ya gitu. Masalahnya gue kasihan mereka nih artis, mereka seniman, mereka udah berusaha sebaik mungkin yang mereka bisa, prestasi mereka udah luar biasa gitu. Kok bisa sekarang mereka berada di posisi yang menyulitkan seperti ini? Bukan karena merekanya, tapi karena kepentingan berbagai pihak gitu. Dan ya itu tadi, gue aja yang bukan nggak berani bilang diri gue ARMY karena gue nggak ngikutin BTS segitunya. Gue sedih loh dengar berita ini, apalagi ARMY. Kata gue ini ARMY gimana ya perasaannya.
gue sangat wajar ya kalau kalian ARMY kesel dengan berita ini gitu. Karena memang member BTS-nya juga kalau kesel pun gue sangat wajar gitu. Karena mereka yang diribetin gara-gara masalah ini gitu. Jadi gue juga bingung. Nah, gue mau nanya nih ke kalian para ARMY. Kalau kalian pribadi, pinginnya BTS tuh wamil apa enggak? Kalaupun kalian misalnya enggak, punya nggak kalian jalan keluar terhadap ini supaya masyarakat Korea utamanya yang kaum laki-lakinya tidak marah ke BTS gitu? Punya nggak kalian? Kita diskusi aja ya, bukan untuk ikut campur negara orang karena saran kita nggak akan didengarin juga sama negara sana gitu. Ini cuma kita berdiskusi aja karena menurut gue polemik yang ini pertama kali by the way ya, dari sepanjang gue ngikutin K-pop udah belasan tahun, ini pertama kali ada satu grup, bukan satu orang doang, itu satu grup yang bener-bener akhirnya mampu mendistorsi atau menggoyang undang-undang wamil ini gitu. Biasanya ya seperti itu aja, grup debut nanti ketika usianya udah pas untuk wamil, anggotanya wamil gitu, selesai wamil mereka ngelanjutin karir lagi, biasanya seperti itu gitu. Khusus untuk BTS sampai dibuatkan kayak gini berarti kan mereka memang spesial banget, dan gue mengakui itu. Sekali lagi gue mengakui kalau BTS ini memang besar sekali di K-pop gitu, dan kalau mereka sampai wamil kehilangan besar banget juga di K-pop gitu, karena BTS sekarang bahasanya yang nomor satunya, ujung paling atasnya K-pop gitu. Jadi ya itu sih pembahasan gue pengen lihat dari sudut pandang ARMY seperti apa gitu, karena sekali lagi aduh gue kasihan sumpah. Gue nggak tahu nih apa perasaan member BTS sekarang. Gue kalau sampai mereka kesel pun gue sangat mendukung kekesalan mereka. Kayak kalau gue di posisi mereka, misalnya gue salah satu anggota BTS, mungkin gue akan ngomong gini dalam hati, anjing ngeribetin aja nih, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma ngikutin lu pada doang, kenapa lu pada yang ribet gitu, ambil aja dah gitu. Mungkin kalau gue akan kayak gitu supaya semuanya senang gitu. Member BTS, sekali lagi member BTS-nya itu udah siap wamil dari kapan tahu gitu. Pemerintahnya yang nahan-nahan gitu. Giliran udah kayak gini, pemerintahnya nggak bisa menenangkan masyarakat dengan benar gitu. Dan waktunya Jin, kalau gua nggak salah, koreksi kalau gua nggak salah, sampai akhir tahun ini 2022, di akhir tahun kalau misalnya undang-undangnya tetap menyuruh BTS wamil, berarti akhir tahun ini Jin sudah harus wamil gitu, harus masuk wamil kalau gua nggak salah. Koreksi kalau gua salah ya ARMY gitu. Jadi ya itu yang pengen gua bahas di video kali ini. Kalau kalian punya pendapat, tulis di kolom komen di bawah. Gue pengen baca pendapat kalian seperti apa gitu, karena ini polemik yang menurut gua bikin kasihan doang member BTS-nya gitu. Jadi itu aja dari gua guys. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.